Ya, kalaupun pesan saya memang bahwasanya kepada ini kan karena terlibat juga adalah para penegak hukum juga ya kan. Bekerja sesuai dengan profesionalitas. Jangan pandang walaupun memang di keprajuritan adalah tongkat komando itu yang apa namanya yang paling utama yang harus. Halo Sobat Mutiara, apa kabarnya semua? Kembali lagi bersama saya, Edovan Houten Sidabuke, di podcast USM Indonesia, podcast cerdas berkarakter. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menemani Sobat Mutiara semua untuk berbincang-bincang dengan salah satu dosen yang juga kaprodi yang ada di Universitas Sari Mutiara. Saat ini saya bersama dengan Bapak Rolando Marpaung SHMH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Boleh diperkenalkan dirinya Pak? Ya, halo sahabat USM Indonesia. Dimanapun berada, perkenalkan saya Rolando Marpaung SHMH. Saat ini saya menjadi dosen tetap di Universitas Sari Mutiara Indonesia dan dipercayakan menjadi ketua program studi hukum di Universitas Sari Mutiara Indonesia. Demikian. Ya. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Sehat. Puji Tuhan. Nah, ini supaya Sobat Mutiara tahu bahwa Bapak Kaprodi ini merupakan dosen saya juga. Karena saya ada orang hukum, saya di jurusan hukum, jadi Bapak ini mengajar di kelas kami. Nah, kita akan bincang-bincang sedikit tentang pengalaman Bapak nih Pak. Di awal memilih jurusan hukum di saat Bapak jadi mahasiswa. Kenapa Bapak bisa memutuskan bahwa Bapak harus berkuliah di jurusan hukum? Ya, pada dasarnya memang saya dulu SMA itu sebenarnya jurusan IA gitu ya, atau IPA. IPA ya. Nah, tapi ketika saya bergulut atau menjalani masa SMA saya lihat memang arah ataupun bakat yang saya miliki malah ke suka bicara, suka menyampaikan sesuatu, berdiskusi. Sehingga orang tua melihat saya nggak cocok kamu jurusan IPA. Arahnya kamu ini kalau nggak ke politik, ke hukum, dia bilang begitu. Jadi saya mulai menyadarkan diri saya sampai di kelas 3, dan itu ketika saya tamat saya lihat, oh ini mau masuk masa perguruan tinggi ya, jadi harus ada tes SPMB dulu ya, SNMPTN sekarang kalau nggak salah. Saya ambil saya pilih jurusan hukum. Jadi karena apa? Karena hobi saya tadi sudah saya sadar dalam diri saya, oh memang harus ke sini saya bukan orang eksak, saya orang non eksak. Ya udah, karena kesadaran diri itu, hobi saya yang suka bicara, suka bersosial, sehingga saya mengarahkan diri saya untuk kuliah di jurusan hukum. Hukum. Nah, ketika Bapak sudah memilih di jurusan hukum nih, di saat Bapak masuk, ekspektasi Bapak di saat itu, Bapak memang pengen jadi lawyer, atau hakim, atau jaksa, atau mungkin yang lain Pak? Baik, sebenarnya sampai saya tamat dari sarjana hukum saya, belum ada kepikiran untuk menggeluti satu profesi hukum. Tapi ya itu tadi memang saya banyak menyadarkan diri ini memang tidak harus dari omongan orang atau saran-saran orang, tapi memang yang saya lihat adalah masa depan. Dulu saya tamat kuliah, saya belum ada langsung mengarahkan ke jurusan ataupun ke profesi penegak hukum salah satunya. Dan kenapa saya bisa masuk ke salah satu profesi, ya itu tadi, saya lihat memang kalau kita orang hukum ini tidak duduk di satu profesi, ilmunya akan hilang.
Kalau dia menjadi sarjana hukum, dia masuk ke satu instansi perusahaan swasta Atau ke bank gitu Pak ya? Iya, perusahaan swasta lah saya bilang. Ilmu hukum yang dipelajari seluruhnya akan hilang, Lama-kelamaan akan akan fokus ke satu titik saja. Nah, itu dia. Sehingga saya berpikir, udah saya coba ambil profesinya. Demikian. Oke. Di saat kuliah dulu Bapak konsentrasi hukumnya hukum apa nih Pak? Iya, saya hukum pidana. Hukum pidana konsentrasinya. Nah, ketika Bapak menjalani hukum pidana ini kan banyak pilihan tuh Pak, ada hukum pidana, perdata, hukum internasional dan yang lain-lain. Kenapa Bapak memilih hukum pidana ini Pak? Ketertarikan apa yang membuat Bapak sampai kayaknya lebih cocok di aku kesini? Iya, saya sebagai orang yang umum ya pada saat itu ya, mendengar hukum itu hanya mendengar pidana gitu, pidana, perdata. Sekilas pidana memang yang saya lihat adalah ini berhubungan dengan para penjahat gitu, para orang yang melakukan pelanggaran hukum yang umum yang bisa dilihat orang, berhubungan dengan polisi. Itu saya tertantang untuk itu. Saya tertantang untuk gimana ya ketemu sama para terpidana yang melakukan tindak pidana, mungkin pencurian, penganiayaan, pembunuhan. Saya tertantang. Jadi ada ketertarikan dari contoh kasus yang Bapak lihat misalnya gitu Pak ya. Jadi kayaknya kalau berada di pihaknya penjahat itu gimana sih? Ya, benar. Terus kayak apa sih yang harus kita cari dari situ? Nah, di saat kuliah ada pengalaman organisasi apa? Ya, saya dulu ikut di resimen mahasiswa, organisasi Menwa, Menwa di kampus saya. Kebetulan memang saya dulu ada niat untuk tes menjadi angkatan seorang prajurit. Tapi ya ternyata Tuhan tidak mengizinkan. Jadinya penegak hukum di profesi saya sekarang ini. Jadi lebih ke pencari keadilan Pak ya. Iya benar. Kalau menurut Bapak sendiri, ini kan saya selaku mahasiswa hukum juga nih Pak. Ya. Banyak orang bilang kalau orang hukum itu memang harus berorganisasi. Sepenting apa sih organisasi ini buat mahasiswa nih, khususnya mahasiswa prodi hukum? Iya. Dulu dosen saya mengatakan kita bisa hidup dari organisasi. Nah ini kata bahasa hidup ini saya maknai adalah sangat luas. Artinya memang di organisasi ini kita dituntut untuk berimajinasi, mengembangkan diri, untuk memanajemen suatu kumpulan dalam mencapai suatu tujuan untuk kumpulan tersebut. Saya melihat dulu bahwasanya mahasiswa kan punya potensi masing-masing. Kalau mahasiswa disuruh masuk ke kelas, itu kan kewajiban. Mereka harus nulis, mereka harus melihat, mencatat, itu kewajiban. Ya. Tapi kita tidak tahu, di samping dari hal menulis, membaca, dan sebagainya itu di dalam kelas, mereka punya potensi lain lagi yang bisa dikembangkan. Di mana wadahnya? Organisasi. Organisasi ini tidak harus organisasi besar. Organisasi ini mulai dari organisasi kecil, banyak. Organisasi kecil. Kalau mungkin dia di dalam keagamaan, mungkin dia di gereja, di masjid, atau mungkin di kelompok-kelompok kecil lainnya. Ya, saya bilang organisasi ini sangat penting bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi diri. Menuntut juga untuk menjadi lebih dewasa lagi. Bagaimana? Ya memang organisasi tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran, gagasan, pencarian dana gitu ya. Perdebatan. Nah, di situ dituntut untuk begini rupanya organisasi. Tapi ketika suatu hal yang ingin dicapai dalam organisasi itu tercapai, ada kepuasan, ada pembelajaran yang didapatkan. Dan melatih diri untuk kepemimpinan juga Pak ya, untuk menjadi seorang pemimpin. Karena di organisasi ini sebenarnya karakter kita itu juga ditempa kalau menurut saya. Betul. Kita untuk berbaur dengan orang yang kalau kita bergaul dengan circle pertemanan kita saja kan ya pola pikirnya sampai di situ saja. Betul. Tapi kita bergabung dengan orang lain, kita saling beradu argumen, kemudian adu pola pikir, dan itu memang menjadi, kalau yang saya rasakan sendiri Pak ya, itu juga yang menjadi bekal bagi mahasiswa tentunya untuk menjadi orang besar. Yes, betul. Supaya bisa beradaptasi dengan orang lain. Nah, setelah Bapak tamat kuliah Pak,
Pertama kali Bapak bekerja di mana dan sebagai apa itu? Ya, keinginan mahasiswa ketika sudah detik-detik terakhir ya, udah mau wisuda, jadi pikirannya, wih kemana nih kerja gitu. Semua berlomba untuk masukin lamaran gitu ya, walaupun belum keluar ijazah. Dulu kita SKTL ya, surat keterangan tanda lulus gitu ya. Saya dulu melamar, banyak nih saya lamar nih, perusahaan-perusahaan yang saya lihat di media-media massa, di media elektronik saya lihat. Dan saya diterima di salah satu perusahaan di bergerak di bidang tekstil. Dan saya sebagai kepala HRD di situ. Kepala HRD. Saya langsung kepala personalia di situ. Selama kurang lebih hampir 3 tahun saya. 3 tahun bekerja di perusahaan swasta itu, Pak? Iya. Nah, hingga akhirnya Bapak bisa keluar dari sana, kemudian menggeluti dunia profesi advokat, itu gimana ceritanya, Pak? Iya. Jadi memang itu tadi saya bilang. Saya menyadarkan diri saya. Jadi ketika saya di masa-masa bekerja, di waktu-waktu yang senggang, saya berpikir, ya, di sini saja kan begitu. Hingga saya mulai lihat segala sesuatunya, termasuk tidak terlepas dari keadaan ekonomi gitu ya. Saya coba nih, yang pertama saya memang ambil strata 2-nya. Saya ambil magister saya, ambil S2 saya. Di situ saya mulai mengambil kuliah di magister hukum saya. Nah, sambil berjalan, tiba-tiba ada pengumuman pendidikan khusus profesi advokat, PKP. Lalu saya mengikuti pendidikan tersebut. Kenapa saya bisa ke situ? Ya, karena saya lihat memang perusahaan swasta kan itu tidak bisa melihat nih sampai mana bisa bertahan, begitu kan. Karena mungkin perusahaan swasta yang manajemennya mungkin baik, kan. Ada perusahaan swasta yang kurang mungkin ya masih banyak hal yang harus dibagus. Sehingga saya harus berangkat gitu, dengan sembari berdoa kan gitu. Apakah tujuan ataupun pilihan saya ini sudah tepat, begitu. Sehingga saya ambil kuliah dan saya langsung masuk. Saya ikuti pendidikan khusus profesi advokat, saya ujian dan capai begitu. Buat sobat Mutiara yang belum tahu nih, Pak, apakah seorang sarjana hukum itu begitu tamat S1 langsung otomatis menjadi seorang advokat atau bagaimana, Pak, mekanismenya? Sebenarnya tidak, kan gitu. Menjadi profesi hukum ini pun adalah bakat, saya bilang ya. Gitu. Dia mau jadi lawyer, kalau dia tidak bisa berkomunikasi, mungkin dia masih takut ataupun dia kurang dalam hal public speakingnya, mungkin dia tidak akan mengarahkan ke situ. Tapi kalau dia mungkin orang konsep gitu ya, jadi mungkin dia bisa mengarahkan, oh ini saya mau jadi notaris. Jadi kalau saya bilang, bisa nggak sarjana hukum ini harus langsung ke profesinya, saya rasa tidak. Kemana dia mau, kan gitu kan. Tapi memang saya berharap, walaupun dia tidak ke profesi yang spesifik sebagai profesi hukum, tapi mungkin kalau dia masuk ke perusahaan, tapi di bagian biro hukum, di bagian yang bergerak di bagian hukumnya, mungkin legal officer-nya, atau mungkin ya saat ini pun saya lihat HRD juga sudah menjadi rumpun ilmu hukum, di samping memang psikologi kan juga untuk orang-orang yang bekerja di bidang ataupun di posisi HRD kan begitu. Saya rasa tidak harus kan gitu. Tapi memang ya minusnya adalah ilmu hukumnya yang dipelajari selama ini akan hilang. Kalau dia mungkin sebagai HRD seperti yang saya geluti sebelumnya, saya akan fokus hanya ke undang-undang tenaga kerja kan gitu. Saya hanya fokus ke permasalahan tenaga kerja. Sehingga yang lain tidak pernah lagi saya buka, tidak pernah lagi saya update gitu. Karena kalau advokat sendiri kan berhubungan dengan orang, banyak orang yang datang konsul sama kita, ini punya masalah ini. Kalau jadi HRD kan ya udah hanya di perusahaan itu saja masalah yang diatasi kan begitu, Pak. Itu pun soal tenaga kerja melulu. Nah, Bapak kan sudah dari kerja di HRD, kemudian memutuskan keluar masuk ke advokat. Berapa lama, Pak, Bapak menjadi advokat sampai saat ini?
Saya mulai advokat kan prosesnya kan mulai dari pendidikan. PKPA. Setelah itu PKPA itu kurang lebih sebulan gitu ya. Setelah itu kita ujiannya. Masa PKPA ke ujian itu memang menunggu waktu juga itu kapan dibuka untuk ujian UPA ya, ujian profesi advokatnya. Saya kemarin sampai disumpah pelantikan advokat itu 2016 saya sah menjadi dan menggeluti profesi advokat 2016 itu sampai sekarang. Nah, selama Bapak menjadi advokat, kasus-kasus unik apa yang pernah Bapak tangani selama menjadi advokat? Kalau bicara kasus unik ya, sebenarnya nggak ada kasus yang unik kan gitu. Okay. Tapi proses penyelesaiannya itu yang unik gitu kan. Pada saat itu masa-masa saya pertama jadi advokat, ada kasus korupsi yang saya tangani di luar kota Medan, melibatkan para pelakunya adalah pejabat-pejabat instansi setempat di situ. Ada hal yang unik gitu ya. Kita tahu ya dalam hukum kan ada pengecualian gitu ya. Pengecualian bahwasanya tidak bisa semua orang kita minta pertanggungjawaban hukum. Ada pengecualian seperti mungkin orang yang sakit mental atau mungkin dia masih di bawah umur. Jadi pada saat itu memang kita lihat kan nih, kalau kita ketemu dengan klien kita kan ketika jumpa dengan atau terbentur dengan hukum, mereka kan ketakutannya luar biasa. Aduh, saya harus dipenjara, harus ditahan, lalu keluarga saya. Sehingga kita kan sebagai sebagai penasihat hukum, kita menasihati secara hukumnya apa saja nih hak-haknya supaya itu dia bisa tenang. Sehingga kita ada pemikiran, wah gimana nih? Kita buat saja dulu dia seolah-olah sakit mental. Oke. Sakit mental dalam artian mungkin zaman sekarang ini kita bahasa dengan orang ODGJ. Ya. Pada saat itu saya lupa untuk nama penyakitnya. Ada istilahnya tapi saya lupa itu kemarin. Nanti saya pelan-pelan saya ingat. Kita buat dia seolah-olah penyakit itu bipolar mungkin Pak. Bipolar ya, benar. Terima kasih. Penyakit bipolar gitu. Jadi kita sampaikan bahwasanya ini bipolar gitu. Ya, jaksa pada saat itu heran, kenapa bisa begini? Sehingga jaksa kemarin pada saat itu ngamuk, marah sama kita. Mereka jadi cepat-cepat mau mengobservasi. Kita sudah masukkan dia ke rumah sakit jiwa. Kita sudah masukkan dia. Jadi diobservasi, jaksa langsung kejar itu observasi, dicek semuanya. Cek bener gak ini? Kalau nggak salah itu hanya seminggu, jadi ketahuan. Memang pada saat itu kita lihat bahwasanya biaya obat ternyata di situ pun saya baru tahu nih. Obat-obat untuk penyakit jiwa ini mahal banget. Dan dia bercerita ketika di dalam, aduh, saya ketakutan, karena saya didudukkan dengan orang-orang yang memang betul-betul punya penyakit. Memang betul ada penyakit mental gitu. Nah itu hal yang unik yang saya rasakan dan tidak pernah saya lupakan. Itulah yang paling unik. Itu mungkin paling unik. Nah, dari yang paling unik nih, ini sekarang yang paling strange nih Pak, yang paling menakutkan, yang bahkan sampai menguras pikiran Bapak, menguras fisik, menguras mental bahkan. Mungkin adakah kasus yang pernah Bapak tangani yang mungkin melibatkan pejabat-pejabat tinggi yang bahkan sampai, ya kalau kita dengar dari lawyer-lawyer yang berbicara di TV, bahkan tak jarang mengancam nyawanya Pak. Pernah atau tidak Bapak mengalami hal demikian Pak? Ya itu kemarin ada satu kasus yang saya tangani. Jadi memang kalau kita menjadi profesi advokat ya, kita sangat beruntung memang. Kasus itu kita kawal dari awal. Kalau dia pidana kita kawal dari polisi sampai dia putusan pengadilan. Kalau dia perdata, kebanyakan memang kita di perdata yang hal seperti itu. Kemarin itu memang kalau kita masuk ke perdata ini kan kasus-kasus yang kita hadapi di daerah-daerah bicara tentang tanah dari hasil nenek moyang mereka
yang sudah dirampas oleh instansi pemerintah atau dinas-dinas terkait lah gitu. Nah di situ kita yang memang pernah saya alami bahwasanya yang kita hadapi itu masyarakat. Kita datangnya dari instansi, kita punya legalitas terhadap tanah tersebut. Tapi memang ya masyarakat yang mengatakan, nah, di situ ada sorak-sorak ya yang sebenarnya itu saya tanggapi bahwasanya itu masyarakat. Selalu tuh mereka mengatakan, kalian jangan bela yang salah, jangan bela yang salah. Kalau yang salah katakan salah. Padahal mungkin kepada sahabat USM ya, tugasnya kita itu bukan mengatakan benar jadi salah, salah jadi benar. Nah ini sekarang yang selalu disimpan atau diingat oleh masyarakat awam. Tugasnya advokat itu salah jadi benar, benar jadi salah. Mungkin juga para penegak hukum lainnya selalu dikatakan demikian, padahal tidak. Semua yang kita lakukan adalah menyelamatkan ataupun menolong dan memberitahu apa hak-hak yang masih ada, hak-hak sebagai saksi, hak-hak sebagai tersangka, hak-hak sebagai terpidana, sampai hak-hak terdakwa, kan begitu. Nah, ini yang menjadi harus diperbaiki. Bagaimana para masyarakat melihat kita. Kita memang yang kita hadapi kan, kalau kita di peradilan gitu ya, yang kita hadapi lawan kita beragam jenis nih. Ada instansi, ada masyarakat, ada perorangan, kan begitu. Selalu sorak-sorak ataupun maki-makian gitu. Ada juga mungkin yang kemarin kita itu sempat terornya itu ya mungkin ya kalau dengan lawyer-lawyer yang lain, saya tidak tahu bagaimana terornya kan. Tapi kalau diteror pernah dihubungi begitu, seolah-olah dia bilang jangan ditangani, dia langsung bilang dia jangan tangani. Kalau enggak kamu enggak selamat. Nah, kita gimana mau kita buat kan gitu. Ada kepentingan yang harus kita tolong. Nggak mungkin dalam hal itu kita juga tidak bisa semata-mata memutuskan surat kuasa sepihak tanpa ada alasan yang cukup kuat untuk itu. Jadi hal-hal yang demikian yang mungkin yang kamu bilang tadi agak gimana gitu, ya begitu yang saya hadapi. Tapi tetap itu pendapat masyarakat juga tidak bisa kita salahkan karena dia juga pasti merasa benar kan begitu. Betul, dia merasa betul. bahwa ya udah ini tanah nenek moyang saya selama tinggal di sini, saya kuasai fisik di sini. Betul. Urusan teori hukum di langit itu buat masyarakat mungkin Pak. Tapi buat kita yang memang sudah masuk ke dunia hukum, yang sudah paham apa yang menjadi aturan yang memang harus kita taati. Apa yang menjadi aturan itu harus kita ikuti terlepas dari masyarakat suka atau tidak suka. Itu sebenarnya poin dari penegak hukum. Betul. Dalam khusus ini ada advokat Pak ya. Ya. Nah, kita berbicara sedikit agak lebih santai nih Pak. Di saat Bapak pertama kali masuk di USM, setelah Bapak jadi advokat, kemudian Bapak memutuskan untuk mengajar, itu ceritanya bagaimana Pak? Karena kehidupan di advokat kan kalau saya melihat kayaknya udah menarik deh. Kenapa harus kayak ngambil lagi di mengajar gitu, mempersulit menurut saya, apalagi bertemu dengan mahasiswa yang mungkin pertanyaannya aneh-aneh lah, tingkahnya aneh. Gimana nih Pak? Jadi kembali lagi tentang apa yang saya lihat di diri saya. Saya ini ternyata ketika saya rimani, saya adalah orang yang suka berdiri di depan umum. Saya adalah orang yang suka menyampaikan, berbagi pengalaman. Nah, sehingga saya pikir mana medianya ini? Media apa yang bisa seperti ini? Ternyata saya lihat basic saya sudah S2 gitu. Wah, ini harusnya mengarahnya ke dosen kan begitu. Berbagi hal yang saat ini saya lihat kalau dosen kan berarti betul-betul harus ilmu yang pasti kan gitu ya. Dalam artian nggak bisa juga berbagi hanya sebuah pengalaman. Kita harus sinkronkan dengan teori-teori yang ada dari ilmu-ilmu yang ada begitu ya. Nah jadi saya pikir ini harus saya cari medianya. Lalu saya cari dengan dengan legalitas saya sebagai S2. Saya juga pun harus sadar diri juga kan begitu, karena saya lihat juga kemampuan saya adalah saya orang baru gini kan dalam hal ingin menjadi dosen ini kan saya juga orang yang baru. Saya lihat nih kampus-kampus yang swasta yang mungkin ada prodi hukum atau fakultas hukum, kebetulan ya itu tadi
Tuhan mungkin yang mengarahkan. Gitu. Semua itu dunia rencana Kalau Tuhan. ditanya kenapa bisa ke USM, ya Tuhan yang mengarahkan. Itu ada beberapa hal yang saya lihat, pertemuan kan gitu, sehingga diarahkan ke Sari Mutiara. Oke. Dari pengalaman Bapak mengajar sudah berapa lama di Sari Mutiara, Pak? Saya ngajar mulai tahun 2017. 2017 hingga saat ini. Iya. Iya. Pengalaman Bapak selama mengajar itu tadi kan tentunya dari yang hadapin orang banyak yang mungkin macam-macam, seram lah Iya. atau yang gimana lah. Menghadapi mahasiswa nih pertama kali, pengalaman Bapak ini gimana sih, Pak? Iya. Mahasiswa ini kan adalah kategori remaja ya. Atau orang yang baru menuju remaja atau remaja yang mau menuju dewasa. Begini nih ya. Berarti ya ada 3 golongan orang-orang di dalam ini. Saya punya pengalaman untuk itu. Apa itu? Saya seorang yang punya talenta melatih paduan suara. Oke. Saya lama bergelut di dunia seni paduan suara dengan karakter-karakter. Ya kalau paduan suara jumlah orangnya 40, 30. Karakter-karakter yang berbeda. Jadi saya lihat kalau menjumpai mahasiswa-mahasiswa yang karakternya juga berbeda, bagi saya mungkin itu hal yang sudah biasa. Nah, bagaimana melihatnya itu dari dunia profesi advokat saya yang menyesuaikan diri. Kita juga harus tahu kan di mana posisi kita, di mana suasana kita yang harus menjadi seorang lawyer, menjadi seorang dosen. Di mana juga kita harus serius. Gitu. Kalau sama mahasiswa ini kan serius-serius sekali kita akan ditinggalkan. Iya. Gitu. Dan saya juga orangnya tidak terlalu orang yang Kaku ya, Pak. serius. Saya nggak orang yang serius. Mungkin ya karena Edo juga mahasiswa saya kan. Lain kali mungkin saya akan bertanya apa Edo bagaimana sebenarnya saya ini kan gitu. Jawabannya sebenarnya di Edo kan gitu. Ya tapi kalau saya bilang saya bukan orang dosen yang serius. Saya juga bukan dosen orang yang idealis kan gitu. Bagi saya perkembangan belajar, tahap proses belajar itu banyak cara kan gitu. Saya juga nggak bisa dudukkan mahasiswa, saya doktrin terus, saya kasih terus pengajaran, itu belum tentu bisa masuk. Tapi bagaimana hal yang baru lagi bisa saya bagi gitu kan. Saya kasih sehingga mahasiswa jadi tertarik dengan hal-hal yang yang saya sampaikan gitu. Demikian. Kalau dalam proses pengajaran nih Pak, ini yang saya udah alami nih selama bersama Bapak nih. Pasti Bapak bisa menilai nih mana nih mahasiswa yang oh ya ini dia memang tertarik nih untuk belajar. Oh ini kayaknya ya udah datang duduk diam pulang. Ini memang sama sekali ini dibilang apapun ini nggak masuk nih kan satu mahasiswa ini. Cara Bapak mengatasi mahasiswa yang seperti ini gimana sih Pak? Kalau mengatasi mahasiswa yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, gitu ya saya bilang ya. Kalau tadi mahasiswa yang sesuai dengan keinginan kita, mungkin sahabat USM udah tahu lah ya, ya siapa orangnya, nggak usah saya sampaikan di sini, karena kebetulan beliau adalah mahasiswa saya. Jadi kalau menghadapi mahasiswa yang di luar dari keinginan, saya sifatnya merangkul. Saya bukan jadi membenci atau jadi malah membatasi hubungan komunikasi dengan mahasiswa tersebut, tidak. Tapi saya sifatnya adalah merangkul. Saya coba ajak ngomong di ruangan saya ketemu dengan beliau. Ya. Itu akan meluluhkan hati dan cara berpikir dia ketika dia sudah mau berdiskusi. Karena bagaimana ya, orang-orang yang demikian mungkin tidak peduli dengan proses pembelajaran, ini ada sesuatu. Semuanya kan pasti ada sebabnya kenapa. Sama seperti kita orang hukum kan, semua harus ada dasarnya. Kita cari dasarnya nih. Kenapa? Pasti ketemu nih. Oh ternyata dia ada nih mahasiswa yang kurang perhatian, sehingga dia butuh perhatian. Oh, ini mungkin mahasiswanya sebenarnya dia mau coba mengikuti tapi tidak mampu dalam hal ekonominya. Banyak hal. Yang saya lakukan adalah proses pendekatan. Bahkan sampai dipanggil ya Pak? Ya, saya panggil. Mungkin saya ajak ke warkop, ke tempat-tempat yang bisa lebih santai, bisa ngobrol berdua, begitu. Oke, luar biasa sekali ya. Ini mungkin di podcast USM ini untuk pertama kali ada dosen yang ngomong sampai saya panggil ke ruangan, itu mungkin suatu hal yang luar biasa. Ini pendekatan yang luar biasa saya rasa. Dan pengalaman saya juga dengan
Pak Rolando juga sangat luar biasa ya. Saya pernah dipanggil nih, dipanggil ke ruangan beliau dan bahkan pernah diberikan suatu kepercayaan untuk menjadi panitia di kegiatan PKKMB ini. Itu semua karena beliau sangat luar biasa. Memang di kelas juga jujur Pak, saya termasuk orang yang memang selalu tertarik belajar. Begitu ya. Apalagi ini kan hukum ya. Saya sudah bercerita sama Bapak pernah pengalaman yang lalu. Jadi belajar dari situ kayak ya memang sebenarnya kuncinya di dosen. Mungkin di kampus yang lama dulu ya memang cara pengajaran dosennya berbeda, kaku. Kemudian saya melihat di prodi hukum juga, pertama kali saya melihat Bapak jujur takut Pak. Sangat takut. Mungkin semua mahasiswa juga prodi hukum kalau ditanya ya takut. Memang takut karena dari cara Bapak berbicara kemudian image-nya terkesan seram. Tapi ketika kita sudah belajar, kita sudah kenal, ya memang asik orangnya. Memang tidak setegang yang kita pikirkan. Dangdutan memang orangnya. Tapi memang benar yang dibilang Bapak tadi bahwa Pak Rolando ini termasuk orang yang mampu menyesuaikan. Kapan beliau harus serius, kapan beliau harus bercanda. Bahkan di saat kita udah dipancing serius, beliau bawa ke bercanda. Jadi kita jatuhnya loh, ini mau kemana dibawa sebenarnya? Oke. Tadi kita udah berbicara tentang mahasiswa, kemudian profesi Bapak. Saya agak bergeser sedikit nih Pak. Ini kita selaku orang hukum ya Pak ya. Ada kasus yang lagi hangat nih, masih hangat. Sambo nih Pak. Saya mau dari pendapat Bapak, karena kalau kita lihat perjalanannya sampai sidang saat ini, kita lihat bahwa sebenarnya sesudah dari skenario yang janggal, saat ini masuk ke fase tuntutan pun masyarakat masih merasa janggal nih Pak. Terkhusus ke Richard Eliezer. Pandangan Bapak sendiri dari segi hukumnya bagaimana nih Pak? Iya, ini kasus sebenarnya nggak bisa ditutupi lagi ya, karena dari segala penjuru di negara kita ini, kasus ini menjadi kasus yang cukup hangat, ya. Karena banyak hal yang saya dapat, yang saya ambil sebagai saya orang hukum. Yang paling utama adalah banyak orang yang jadi mengerti hukum. Banyak orang yang jadi pengen belajar hukum. Kan gitu. Nah, kalau kita lihat dari alur cerita kronologis, kalau dibilang kejanggalan pasti ada. Apalagi kita juga harus menempatkan, kita sebagai penonton, kan gitu. Penonton, kita juga pengamat hukumnya karena kita orang hukum, kan gitu. Kita harus bisa tempatkan nih, di mana posisi kita melihat kasus ini. Kan begitu. Kalau kita melihatnya ini dari sisi kita adalah orang hukum, memang banyak hal yang janggal gitu ya. Ini sangat kasus yang luar biasa. Karena yang disampaikan di awal tentang kasus ini, kalau kita lihat, kalau kita ingat, sudah beda dengan realitas sekarang. Apa yang terjadi dan apa yang akan diputuskan. Apa yang dakwa kasusnya sekarang ini sudah berbeda, kan gitu. Ini hal luar biasa. Ternyata ya di samping dari kasusnya itu, ini para rekan-rekan kita media, kan gitu ya. Semalam baru hari pers nasional. Ya. Kalau Pak Jokowi bilang pers sedang tidak keadaan sehat ini katanya, kan gitu ya. Nah, tapi memang ya itu hal yang pertama dibilang kan tembak menembak. Ya. Tapi sekarang ternyata bisa jadi pemuda bangsa. Saya sangat mengapresiasi terhadap penyelidikan sampai juga ke penyidikan pro justisianya yang terjadi. Bahwasanya kasus ini ya mulai terungkap apa yang sebenarnya. Saya mengapresiasi para penegak hukum ya. Walaupun kalau saya menempatkan diri sebagai penyidik pada saat menyidik kasus ini, kan begitu ya. Kalau saya menempatkan diri seorang jenderal bintang 2 gitu ya. Saya adalah penyidik mungkin yang dengan berpangkat masih di bawah beliau. Tapi ya harus harus bekerja secara profesional gitu ya. Dan kita juga sebagai para penegak hukum pada saat ini, mungkin profesi saya sebagai advokat ya, banyak nih advokat-advokat yang memberikan saran, memberikan masukan gitu. Begitu juga mungkin kritik-kritik yang pedas gitu.
Tapi saya yakin semuanya itu adalah tujuannya untuk membuka bagaimana sebenarnya sistem keadilan sesuai dengan rule yang ada di negara kita ini. Saya tidak pungkiri sistem peradilan, sistem hukum kita harus banyak diperbaiki. Harus banyak. Nah, tapi memang yang kita lihat gini ya, tadi kamu sebutkan bahwasanya bagaimana dengan terdakwa Eliezer. Kita bicara dasar hukum, kan gitu. Kita bicara dasar hukum. Saya juga beberapa kemarin buat postingan itu. Bahwasanya ini Eliezer sebenarnya adalah sudah dilibatkan atau dengan istilah turut serta bukan ikut apa namanya, ikut mengungkap kasus ini tadi. Kasus ini kan. Ya. Apa istilahnya? Justice collaboration Kan gitu. Dalam artian ini justice collaboration ini adalah dasar hukum. Ada undang-undang yang mengatur, yang mengatakan bahwasanya ini akan lebih kurang dari terdakwa lainnya. Ini sudah jelas gitu loh. Nah di sini memang banyak kecewa, sehingga banyak masyarakat yang mengatakan kalau enggak, karena dia nggak tahu ini kasus ini kan begitu. Nah apakah keadilan masih ada bagi Eliezer? Ya walaupun memang vonisnya nanti kan. Ya. Gitu. Sebenarnya kan sampai saat ini kan proses peradilan itu mulai dari tingkat kepolisian, jaksa sampai proses peradilan sebelum diputuskan belum dikatakan yang mereka bersalah. Nantinya ketika vonis hakim. Makanya ya kita berharap kan itu hakim punya pertimbangan yang cukup kuat dan sesuai dengan apa mereka kode etik mereka harus demi ketuhanan. Mereka harus fokus, mereka harus tunduk sama Tuhan kan gitu terhadap putusan yang akan mereka sampaikan. Ya, kalau kita lihat memang hal yang tidak wajar, yang tidak adil kalau dari sisi kita teori hukumnya kepada terdakwa Eliezer saat ini ya. Kenapa bisa lebih tinggi malah daripada yang lainnya? Ini banyak pakar-pakar hukum yang mengatakan bahwasanya hukum di Indonesia RIP ya katanya, sudah RIP ya katanya. Kenapa bisa seperti itu? Karena semua kita adalah berlandaskan undang-undang, peraturan. Ya, kita hanya bisa berkomentar mudah-mudahan kan gitu ya. Nanti putusan yang disampaikan hakim bisa melihat. Saya pernah beberapa kali ketemu hakim mengatakan percayalah sama kami. Gitu. Kalaupun ada hakim yang itu oknum-oknum lah yang tidak lagi menjalankan sesuai dengan kode etik itu oknum-oknum lah. Tapi saya yakin untuk proses kasus ini semua mata melihat gitu. Kebencian itu, kedongkolan itu sebagai masyarakat itu pasti ada. Tapi memang ya jangan sempat masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan proses itu tadi. Ya. Itu yang saya khawatirkan sebenarnya. Itu yang saya khawatirkan sehingga kita pun menjadi mahasiswa hukum ini jadi kurang peminat nih nanti jadinya kan gitu. Kemana nanti? Ruang lingkup kerja kita kemana? Jadi tidak ada percaya lagi jadi semuanya. Itu yang sebenarnya saya khawatirkan dalam kasus yang sedang hangat ini kan itu. Ya, kalaupun pesan saya memang bahwasanya kepada ini kan karena terlibat juga adalah para penegak hukum juga ya kan. Bekerja sesuai dengan profesionalitas. Jangan pandang walaupun memang di keprajuritan adalah tongkat komando itu yang apa namanya yang paling utama yang harus dinilai. Tapi semua adalah di bawah sumpah. Semua lahir dari undang-undang. Fokus dengan undang-undang, fokus dengan apa yang dilakukan. Jangan dilihat dari siapa dia yang memberikan perintah, tapi undang-undang lah. Karena masyarakat banyak, masyarakat masih butuh keadilan. Nanti bisa kita jadi orang-orang hukum, kalian juga mahasiswa-mahasiswa yang akan masuk ke dunia hukum sudah tidak terpakai lagi, udah nggak percaya lagi. Gitu. Lalu mau bagaimana keadaan kita, keadaan keadilan negara kita? Saya setuju Pak, bahwasannya memang ini masih proses penuntutan. Terlepas dari kejanggalan seperti apa, kenapa dia bisa sampai 12 tahun, yang lain 8 tahun. Tapi ya tetap kita harus mengapresiasi jaksaan ya merasa yakin bahwa Eliezer ini seperti ini. Tapi walaupun masyarakat merasa harusnya tidak seperti itu, kita harus tetap hargai selaku orang hukum. Dan apalagi tadi Bapak katakan bahwa berbicara hukumnya memang harusnya di bawah dari terdakwa lainnya. Tapi mungkin jaksa melihat hal yang lain
keterlibatan yang lain dari apa yang disampaikan di persidangan, tapi semua itu kuncinya adalah di hakim. Ya, benar. Kuncinya semua di hakim, dan kita berharap tentunya hakim menjadi bijak, menggunakan hati, Siap. dan memang melihat apa yang terjadi di masyarakat. Karena sebenarnya kalau menurut saya Pak, sekuat apapun di pengadilan, seperti apapun orangnya, dampaknya itu nanti ke masyarakat. Iya, benar. Kalau nanti kita berandai-andai Eliezer ini diputus 12 tahun, seperti yang Bapak bilang tadi, masyarakat udah nggak percaya, bahkan bisa anarkis Betul. terhadap peradilan. Udahlah, kalau mau permasalahan udah nggak usah ke pengadilan deh. Iya, benar. Nggak percaya sama pengadilan, nggak percaya hakim, nggak percaya hukum. Tapi kalau saya dengar pesan dari Menko Polhukam nih Pak, dia mengatakan bahwa seperti apapun di pengadilan, hukum adalah senjata tertinggi. Iya. Hukum adalah pimpinan tertinggi di negara kita Indonesia. Jadi buat Sobat Mutiara mungkin yang bahkan banyak nih Pak, teman-teman yang bahkan dari bukan hukum jurusannya berkomentar, menyampaikan, kita tetap harus percaya kepada proses pengadilan. Kita harus tetap percaya kepada hukum, karena itulah landasan kita sebenarnya di negara ini. Dan semoga juga ya, orang banyak mengatakan bahwa Sambo itu harus hukum mati ini segala macam. Kalau menurut saya pribadi, pidana mati itu bukan akhir menurut saya Pak. Perubahan itu harus dilakukan dengan, ya namanya juga pidana. Ini kan ada istilah ultimum remedium, obat terakhir. Kita juga harus melihat bahwa ada penyesalan sebenarnya dalam diri dia. Ada rasa dia bahwa ya saya salah, saya mengaku salah, dia sudah katakan itu. Terlepas dari seperti apa skenarionya, dia tidak mengaku bahwa dia tetap bersikeras bahwa ini adalah pelecehan segala macam. Tapi kita percayakan semuanya ke proses hukum tentunya Pak. Nah, terakhir nih Pak, sebagai penutup, ini kan sudah masuk tahun akademik semester genap. Banyak para senior, sobat-sobat Mutiara di rumah tentunya yang sudah memasuki tahap akhir nih Pak di Sari Mutiara. Kasih motivasi Pak, saran dan tips bagi kakak abang semester akhir untuk menyelesaikan program di semester akhir ini Pak. Iya. Kuliah yang sebenarnya adalah semester akhir. Bagi mahasiswa saya selalu katakan, kuliah yang sebenarnya itu adalah ini, semester akhir ini, persiapan skripsi. Saya hanya pesan, kalau untuk mengakhiri sebuah perjuangan itu, akhirilah dengan konsisten. Karena banyak mahasiswa ketika nanti dia sudah bimbingan menuju seminar proposal, lalu sudah seminar proposal mau menuju ke meja hijaunya, di sini banyak yang membuang waktu. Merasa sudah tinggal sedikit lagi. Saya selalu ingat pesan dari dosen, setiap harinya itu harus ada tahap yang dilakukan. Jangan pernah biarkan satu hari waktumu kosong untuk menyelesaikan perjuanganmu, karena itu akan membuat kita menjadi bisa kok besok. Mahasiswa kan kebanyakan begitu kan. SKS, sistem kebut semalam. Iya, bisa kok nanti, bisa kok nanti. Kalau bisa kamu kerjakan hari ini dengan cepat, maka pekerjaanmu akan selesai dengan cepat. Dan kamu akan dapat apa yang mau kamu capai dengan cepat. Orang sekarang butuh cepat, butuh instan gitu ya kan. Tapi tahapnya itu harus ada, dan itu harus konsisten. Tidak bisa tidak konsisten. Makanya pesan saya adalah konsisten dalam mengerjakan tugas akhir skripsi. Kalau ada hal-hal yang dikasih saran sama dosen pembimbing atau ketika penguji-penguji lain, itu diingat gitu. Jangan hanya sekedar penulisannya saja gitu. Saya kebanyakan begitu. Dosen-dosen ya, saya nggak bilang dosen di Sari Mutiara. Ya. Mungkin di tempat lain koreksinya hanya Penulisan. tulisan gitu. Jadi isinya tak pernah dia tahu gitu. Kalau saya terus terang saja membaca tulisan itu sekilas mata saja bisa tahu nih, tapi jangan itu saja. Apa yang mau dia teliti, ini harus dia dalami. Karena saya pun kan di beberapa mahasiswa menjadi dosen pembimbing. Ketika ditanya sama penguji, ini tentang apa? Padahal itu adalah pertanyaan sederhana.
Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab, saya juga kan kecewa. Karena kenapa belajar, menghafal? Kita orang hukum harus banyak membaca, mahasiswa harus banyak baca. Ya itu dia. Saya dulu pertama masuk dunia hukum, banyak yang bilang, kau harus banyak baca, banyak lihat kasus-kasus, tren isu yang terjadi, berita-berita yang terjadi saat begitu. Nah, Itu pesan mungkin bagi mahasiswa, tetap konsisten mengerjakannya. Setiap hari itu harus ada hal yang maju, hal yang terjadi. Jangan pernah biarkan satu hari itu kosong. Nanti kamu jadi kebiasaan mengosongkan waktu satu hari, mengosongkan waktu 2 hari, seminggu, 2 minggu. Ujung-ujungnya Sehingga tidak siap. Ujungnya tidak siap. Begitu. nih. Baik, Pak, terima kasih sekali atas Siap. waktu Bapak. Tentunya Sobat Mutiara di rumah banyak mendapat ilmu baru, terkhusus mahasiswa hukum nih. Tadi sudah banyak disampaikan, ya memang mahasiswa hukum harus banyak baca. Harus banyak baca. Dan realitas sekarang bahkan dikatakan tingkat literasi masyarakat Indonesia makin menurun, minat baca itu makin menurun. Jadi banyak, ya saya juga merasakan sebenarnya Pak, kayak melihat undang-undang itu, ya sudah kita baca inti-inti di belakang aja deh gitu. Padahal sebenarnya kan di atas itu ada penjelasan dan lain-lainnya, itu harus kita baca. Jadi memang kuncinya memang buat orang hukum sih membaca. Karena semakin banyak membaca, semakin banyak tahu, banyak mendengar. Betul. Kalau tidak ada itu sebenarnya ya berdebat juga ya kosong. Kosong. Ya. Tidak punya dasar. Dan sudah dapat masukan juga tadi buat teman-teman yang saat ini di semester akhir, tips-tipsnya dilaksanakan dari Pak Kaprodi, terkhusus ini buat kakak abang dari prodi hukum nih Pak. Ya banyak yang masih yang berkali-kali menemui Bapak untuk bimbingan. Nah, tetap semangat, tetap yang dibilang Bapak tadi, apa yang disampaikan dosen pembimbing dilaksanakan. Ya. Apa yang disarankan dosen pembimbing, kalau dibilang salah ya dirubah, Betul. diganti. Dan yang paling penting itu adalah penguasaan materi Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya, luar biasa sekali. Itu dia Sobat Mutiara, bincang asik kita dengan salah satu dosen yang ada di Sari Mutiara. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa buat cek link deskripsi, karena di situ ada link pendaftaran untuk PMB Sari Mutiara. Sampai ketemu di podcast USM Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa.